Baik, saya akan mulai dalam 3, 2, 1. 3 kontribusi utama saya dalam debat. Yang pertama, sanggahan ke tim pro. Yang kedua, menjelaskan setup dari mosi. Yang ketiga, menjelaskan prinsip. Yang pertama, akan ada beberapa sanggahan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, sistem promosi dan degradasi. Amisnya adalah seleksi awalnya dari mana? Makanya mekanisme mereka tidak jelas untuk membahas bagaimana sebenarnya proses penilaian negara-negara tersebut. Karena syarat negara bisa memiliki nama besar tim tersebut adalah karena mereka bisa menyaring dari liga lokal mereka. Makanya ini menjadi buruk kepada negara-negara berkembang untuk memulai karir sepak bola mereka karena mereka kehilangan batu loncatan mereka. Makanya mereka harus menjelaskan terlebih dahulu apa kriterianya. Selanjutnya, meskipun tidak ada ketimpangan negara-negara berkembang dan negara dengan kualifikasi yang lebih besar, kami rasa ini tetap buruk karena akan ada dominasi juga pada akhirnya. Potensi yang muncul dari ketimpangan pemain, negara penghasil industri, semisal industri di Singapura akan sangat mau berkontribusi ke klub mereka sendiri dibanding perusahaan yang masih berkembang di negara kecil. Makanya ini buruk. Yang kedua, mereka menjelaskan bahwa akan ada hak siar yang lebih mahal dan promosi besar-besaran. Aminusnya adalah hak siar itu ditentukan bukan hanya dari liganya, tapi juga dengan klubnya yang bermain. Makin besar klubnya, maka makin besar pula harga yang harus dibayar untuk hak siar tersebut. Makanya ini buruk, karena mereka tidak pernah menjelaskan kenapa klub-klub kecil akan punya nama dan harga mereka sendiri. Karena ini sudah ada di status quo dengan bukti big match di Inggris dijual jauh lebih mahal dibandingkan klub kecil. Selanjutnya, meskipun harganya sama dan benar meningkat, kami rasa manifestation apa? Karena masyarakat juga hadir dalam sepak bola karena kegemaran dan jiwa lokal heroes mereka. Misalnya, orang-orang mau nonton PSM karena mereka orang Makassar dan mereka mau buktikan kalau mereka yang terbaik. Sedangkan liga dengan jumlah yang terbatas ini akan menghilangkan klub-klub seperti PSM. Makanya, keinginan masyarakat untuk menyaksikan bola juga semakin sedikit. Selanjutnya ada setup saya yang akan saya definisikan apa yang dimaksud dari Liga Super ASEAN. Liga Super ASEAN merupakan kompetisi sepak bola yang akan mempersatukan klub-klub sepak bola dari berbagai macam negara yang ada, yang bersifat regional dan terintegrasi alih-alih bermain di liga domestik di setiap masing-masing negara. Yang tandanya, setiap negara memiliki perwakilan dari masing-masing negara itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, 10 negara yang merupakan anggota dan berkontribusi dalam ASEAN adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Maka, jika membentuk Liga Super ASEAN, tidak bisa lagi disebut ASEAN karena negara yang merupakan anggota ASEAN sudah disatukan. Lalu selanjutnya ada status quo. Di sisi kami sudah sangat progresif dengan ditandai meningkatkan nama-nama klub sepak bola yang masif di negara-negara ASEAN, semisal Indonesia, Malaysia, dan lain-lain. Di sisi lain sudah ada Liga ASEAN yang menjadi lanjutan dari Liga Indonesia itu sendiri. Makanya, liga regional tetap dibutuhkan dan menjadi utama di sisi kami. Lalu stand kami jelas, kami menolak mosi dan bertahan pada kondisi sekarang, di mana klub-klub regional bisa bertahap untuk naik dari Liga 3 ke Liga 2 dan seterusnya. Karena seleksinya masif, makanya talent dan bakat yang didapatkan juga semakin ada. Tujuan akhirnya adalah olahraga bukan hanya sebagai tontonan, namun juga sebagai media untuk mengajak masyarakat dalam olahraga untuk berpola hidup sehat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan argumentasi prinsip. Kenapa ini tidak urgent dan penting untuk menolak mosi? Karena akan mengancam pembentukan sepak bola domestik, seperti akan menurunkan kualitas dan kehilangan pemain-pemain yang sudah profesional. Pertandingan juga berpotensi akan kurang diminati oleh orang-orang. Kenapa sepak bola domestik sepenting itu? Karena ketika masyarakat melihat bahwa olahraga bisa dilakukan di lingkungan mereka sendiri oleh orang-orang dari komunitas mereka, maka olahraga tidak lagi dianggap eksklusif atau milik kalangan elit. Ini menghapus pikiran negatif bahwa olahraga profesional hanya bisa diakses oleh beberapa orang dan mengajak lebih banyak masyarakat untuk aktif, bergerak, dan hidup sehat. Artinya, sistem Liga Nasional yang terbuka jauh lebih efektif dalam mendorong partisipasi massal dan budaya hidup sehat dibanding Liga Elit ASEAN yang tertutup. Lalu kenapa ini penting? Karena tujuan jangka panjang dari olahraga bukan hanya kemenangan, tetapi kesehatan dan partisipasi sosial. Sistem yang mendorong keterlibatan masyarakat secara luas akan membawa manfaat lebih besar bagi negara. Seperti lebih banyak masyarakat yang hidup sehat akan menekan beban biaya kesehatan, lalu munculnya rasa kepemilikan dan solidaritas komunitas. Selanjutnya terjadi ketimpangan ekonomi maupun negara. Ada banyak klub-klub besar yang akan dijadikan satu. Lalu bagaimana dengan klub yang belum berkembang? Pastinya akan tersingkirkan dan akan merujuk pada kompetisi yang tidak sehat. Ini akan menjadi hal yang buruk. Kenapa? Karena pemerintah akan kehilangan kesempatan untuk mengajak dan mencari bakat pemain. Semisal klub-klub besar pasti memprioritaskan anak akademik mereka karena mereka sudah paham bagaimana model permainan yang dikembangkan.
Lalu di satu sisi, klub kecil akan semakin kehilangan bakat karena ketika kamu berbakat, kamu akan sangat mau untuk masuk dan berkontribusi di klub-klub besar saja. Makanya klub kecil akan kehilangan pasar mereka sehingga sponsor pun tidak mau untuk melirik mereka. Lalu kenapa ini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mempertahankan liga lokal dan debat? Yang pertama, pemerintah wajib memenuhi hak warga untuk akses terhadap olahraga bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari hak sosial masyarakat untuk hidup sehat, berkembang secara fisik, mental, dan sosial. Dalam hal ini, liga lokal adalah sarana utama agar masyarakat bisa menikmati, mengakses, dan berpartisipasi dalam olahraga secara langsung. Karena olahraga menyangkut kepentingan publik, maka pengelolaannya termasuk infrastruktur, pembinaan atlet, dan kompetisi merupakan tanggung jawab negara. Sama seperti pendidikan atau kesehatan. Selanjutnya, meski oposisi akan mengatakan bahwa ini mengundang sponsor yang lebih besar, masalahnya adalah ada pada gapnya. Di sisi kita, kami memilih liga yang kecil dan dekat dengan masyarakat karena ini bagian dari tujuan masyarakat itu sendiri. Sedangkan ketika olahraga dianggap sebagai hal yang meriah dan besar, ini akan menjadi hal yang buruk karena ada segmentasi hanya orang-orang yang memang dari kecil dan punya pedoman yang bisa bermain di liga sepak bola besar misalnya. Makanya, ini buruk juri. Meski masyarakat termotivasi dan mau berkontribusi, kami rasa hanya sebagian besar saja. Untuk semua alasan itu, kami bangga menolak mosi. Terima kasih.